Halo guys, untuk kali ini saya akan membahas video tentang perjalanan ke tempat wisata di daerah Dieng, Jawa Tengah. Objek wisata yang kita kenal untuk di daerah Dieng, Jawa Tengah diantaranya adalah Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan Telaga Warna. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang tiga objek wisata tersebut. Objek wisata yang akan saya bahas di sini ada dua tempat. Di antaranya adalah Bukit Sikunir yang terkenal dengan Golden Sunrise-nya, dan yang kedua adalah Gunung Prau. Yuk, ikuti perjalanan saya kali ini. Halo guys, masih bersama channel Kurais Trek di sini. Untuk kali ini saya akan menyajikan perjalanan menuju ke Gunung Prau di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Ternyata ada 6 jalur pendakian Gunung Prau loh, yaitu via Patak Banteng, Kali Lembu, Dieng Wetan dan Kulon, Campur Rejo, dan via Wates. Sedangkan di perjalanan kali ini kami melewati jalur Patak Banteng. Sebagai informasi bahwa Gunung Prau ada di ketinggian 2.590 meter di atas permukaan laut. Nah, perjalanan menuju Gunung Prau ini dimulai dari Jakarta menuju kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kami berangkat dari Jakarta pukul 5 sore dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 9 jam, kami tiba di Dieng pukul 2 malam dini hari. Karena lelah, maka kami memutuskan untuk bermalam di sebuah homestay dengan harga 150.000 per malam dan per kamarnya cukup untuk menampung 4 orang. Keesokan harinya setelah sarapan kami menyempatkan diri untuk berkeliling di area Candi Arjuna. Ada hamparan rumput hijau dan hamparan alang-alang berwarna coklat sebagai spot keren dan menarik untuk berfoto. Ada juga seniman gamelan yang menampilkan karyanya di pinggir padang rumput tersebut. Setelah puas berjalan di area Candi Arjuna, kami pun berkemas untuk mempersiapkan diri menuju puncak Gunung Prau. Oh ya guys, ada satu jajanan di kawasan Dieng ini yang harus banget kalian coba, yaitu kentang goreng khas Dieng. Dengan harga Rp10.000 per porsi, kita sudah bisa menikmati kentang goreng hasil pertanian di kawasan Dieng ini. Dan untuk lebih menambah cita rasa, selain saus sambal, ada juga bumbu-bumbu yang disediakan oleh sang penjual. Lumayan deh, dengan harga yang cukup murah di tengah dinginnya udara pagi itu, kita bisa menghangatkan perut dengan memakan kentang goreng. Jangan lupa ya guys, untuk mencicipi juga manisan buah pepaya khas Dieng yang dikenal dengan nama carica. Rasanya manis dan segar, apalagi jika dikonsumsi dalam keadaan dingin. Oh ya guys, ada juga beberapa anak kecil berambut gimbal dan aku sempat berfoto dengan mereka. Entah rambut gimbal ini adalah sebuah anugerah atau semacam kutukan bagi penduduk setempat. Di lain waktu kita coba ulas ya. Nah, setelah proses packing dan pembelian logistik sudah selesai, maka kita berjalan selama kurang lebih 40 menit dari homestay menuju base camp atau pos pendaftaran pendaki. Di sana kita melakukan pendaftaran atau registrasi dengan biaya Rp15.000 per orang. Oh ya guys, di sini juga seluruh perbekalan kita yang tadi sudah kita packing dan dengan rapi di dalam tas, ternyata harus dibongkar ulang oleh petugas jaga wana yang ada di sana. Dan akhirnya kita juga harus melakukan packing ulang. Di sana kita harus mengeluarkan seluruh benda dan peralatan yang berpotensi menjadi sampah berbahaya, seperti contohnya tisu basah, plastik kemasan makanan, senjata tajam, dan seluruh air minum kemasan. Oh ya guys, seluruh perbekalan kita secara detail dicatat oleh petugas di sana. Fungsinya adalah untuk mencocokkan calon sampah yang nantinya akan kita bawa turun, apakah sesuai atau tidak dengan perbekalan yang kita bawa ke atas. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi sampah plastik dan sampah yang sulit terurai di gunung. Jadi, seluruh air mineral yang ada wajib diganti kemasannya dengan menggunakan jerigen plastik yang disewakan dari pos pendaftaran tersebut. Harga sewa satu jerigen plastik berkapasitas 5 liter adalah sekitar Rp10.000. Ya, ini sih semacam deposit saja. Jadi nantinya saat turun gunung dan kita akan mengembalikan jerigen tersebut, maka uang kita akan dikembalikan Rp8.000. Jadi cukup worth it lah ya dengan harga sewa jerigen sebesar Rp2.000 selama pendakian. Nah, sehabis sholat asar, kita mulai berangkat naik Gunung Prau. Tidak lupa juga kita berfoto di depan gerbang pendakian menuju Gunung Prau. Dari bawah, pemandangan dipenuhi dengan perkebunan sayur milik penduduk setempat. Ada tanaman kacang, ketimun, terong, kentang, cabai, daun bawang, wortel, dan lain sebagainya. Perjalanan mendaki Gunung Prau memakan waktu sekitar 4-5 jam. Untuk pendaki senior, biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam loh guys. Tepat pukul 9 malam, kita sampai di puncak Gunung Prau. Udara saat itu mencapai 7 derajat Celcius. Bahkan di musim-musim tertentu, suhu udara di Gunung Prau bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Dingin banget ya guys.
Nah, setelah membuat minuman hangat untuk sekedar menghangatkan tubuh, kami pun tertidur pulas. Keesokan harinya kami bangun pukul 4:30 pagi untuk menikmati dinginnya puncak Gunung Prau sambil menunggu hadirnya sunrise atau matahari terbit. Beberapa foto yang kami ambil saat sunrise walaupun tidak terlalu bagus, tapi setidaknya bisa membuat kami ingin kembali lagi ke puncak Gunung Prau ini. Setelah full matahari muncul menghangatkan tenda dan badan kami pun mencari spot foto untuk berfoto bersama dengan aneka gaya. Terlihat ya guys, dari foto-foto yang ada, teman-teman pendakian saya agak rusuh dan penuh gaya, seakan kami tidak ingin melewatkan momen kebersamaan ini. Setelah puas berfoto, kami pun memasak makanan sebagai bahan bakar untuk turun kembali ke pedesaan. Di sini terlihat juga beberapa foto kami sedang melakukan packing. Untuk mempercepat proses packing, kami membagi tugas. Oh ya guys, ternyata perjalanan turun itu lebih cepat guys karena kita lari. Yang kemarin saat naik memakan waktu 4-5 jam, ternyata saat turun kami hanya menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Lumayan cepat kan ya? Pukul 12 tepat, kami tiba di pos pendaftaran untuk menyetor sampah perjalanan kami dan mengembalikan jerigen yang kami sewa. Oke guys, sampai di sini dulu cerita perjalanan ke Gunung Prau kali ini. Semoga gambar-gambar dan cerita yang saya sajikan membuat kalian tertarik ya untuk mendaki ke Gunung Prau ini. Dan semoga info yang saya share tadi bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Salam sehat selalu. Dah. Halo guys, perjalanan yang kedua adalah menuju ke Bukit Sikunir yang terkenal dengan Golden Sunrise-nya. Sejarahnya, Bukit Sikunir ini ditemukan oleh seorang wisatawan dari luar negeri di tahun 1980. Dan sekarang Bukit Sikunir sudah sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, karena mereka berbondong-bondong ingin melihat Golden Sunrise yang ada di Bukit Sikunir. Bukit Sikunir sendiri berasal dari kata kunyit dalam bahasa Jawa yang artinya kunir. Karena di atas Bukit Sikunir mereka bisa melihat cahaya matahari yang berwarna keemasan atau berwarna gold seperti warna kunyit. Maka itu sekarang bukit tersebut dinamai dan dikenal dengan nama Bukit Sikunir. Perjalanan menuju Bukit Sikunir sangat mirip dengan perjalanan menuju ke Bromo. Di pukul 2 malam dini hari kita harus sudah mulai bangun untuk bisa mendaki ke Bukit Sikunir dan mendapatkan view Golden Sunrise-nya. Dari homestay tempat kita beristirahat, kita pun mulai bangun di jam 2 malam dan kemudian mulai berkemas untuk sekedar membawa cemilan dan minuman sebagai bekal perjalanan selama mendaki ke Bukit Sikunir. Untuk tiket masuk dipatok seharga Rp15.000 per orang. Dan sepanjang perjalanan karena udara sangat dingin dan suasana masih gelap, maka kita tidak bisa melihat apapun selain warung-warung yang ada di kanan kiri jalan. Sepanjang perjalanan yang tadinya hanya perkebunan sayur milik penduduk, sekarang sudah tergantikan oleh warung-warung yang ada di kanan kiri jalan yang menjual berbagai macam makanan khas di daerah Desa Sembung atau desa tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan menuju Bukit Sikunir di kanan kiri jalan banyak penjual yang menjajakan dagangan kentang rebus. Kentang khas Dieng yang berwarna kuning dan kecil-kecil sangat diminati oleh para pendaki untuk sekedar mengisi perut mereka dalam perjalanan mereka menuju puncak Bukit Sikunir. Dan sekarang pun fasilitas toilet dan musola umum sudah sangat banyak di daerah tersebut. Perjalanan menuju Bukit Sikunir dimulai dari jam 3 pagi. Perjalanan ke atas membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk yang speed perjalanannya cepat. Tapi untuk yang speed perjalanannya melambat, maka bisa membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Nah, sayangnya begitu sampai di atas, kita tidak bisa mendapati Golden Sunrise-nya karena cuaca sangat mendung. Dan terlihat di dalam video bahwa ratusan pendaki sudah sangat menanti kehadiran
matahari terbit atau golden sunrise yang terkenal itu. Nah, karena kita sudah mulai putus asa, di pukul 6 pagi matahari belum kunjung muncul. Akhirnya kita turun menuju ke bawah. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba awan sudah mulai menghilang dan kita bisa menikmati sedikit tampilan dari golden sunrise itu. Ada beberapa foto dan video yang sempat saya capture untuk sekedar bukti bahwa saya sudah bisa sampai ke Bukit Sikunir. Dalam perjalanan turun, sayup-sayup pun terdengar suara pengamen jalanan. Mereka membawakan lagu bernuansa bahasa Jawa dan dikenal dengan campur sari. Oke guys, itu saja mungkin pengalaman saya dalam mendaki puncak Bukit Sikunir. Nah, untuk kembali dari pos pendaftaran Bukit Sikunir sampai ke homestay, karena sangat lumayan jauh, maka kita harus menaiki jasa ojek dengan harga sekitar 15-20 ribu per orang. Oke guys, itu saja catatan perjalanan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di perjalanan-perjalanan wisata berikutnya. Sehat selalu ya. Dah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda,